Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Angela Berbangun, NPM 1905030030, Prodi PGSD kelas 2A231. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik perencanaan dan strategi penggunaan teknologi dan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Teknik pembelajaran dalam proses pembelajaran adalah perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Metode yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, bahan materi yang akan disajikan, cara menyampaikannya, persiapan alat atau media yang digunakan, perencanaan pembelajaran menjadikan guru dapat mempersiapkan dan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Metode yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, bahan materi akan disajikan, cara penyampaiannya, persiapan alat atau media yang digunakan. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran adalah bagaimana seseorang guru memahami hal-hal yang terkait dengan langkah-langkah perencanaan pembelajaran yang meliputi analisis tujuan pembelajaran, analisis sumber belajar, analisis karakteristik siswa, menetapkan tujuan pembelajaran dan isi pembelajaran. Strategi penggunaan teknologi mengajar. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktik dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Ini merupakan suatu kesatuan yang utuh meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran di suatu pendidikan. Untuk itu, diperlukan pendidikan yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, mutu kepribadian yang mantap, serta menghayati profesinya sebagai pendidik. Teknologi pembelajaran terdiri dari desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Penyalur informasi atau penyalur pesan, secara luas media dapat diartikan dengan manusia, peristiwa, benda, atau peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Ciri-ciri media dalam pendidikan yaitu ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksikan suatu peristiwa atau objek. B. Ciri manipulatif. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar. C. Ciri distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian transportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Media sebagai alat bantu. Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri karena memang pendidikan yang menghendakinya untuk membantu tugas pendidik dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran yang diberikan oleh pendidik kepada anak didik. Setiap materi pelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi, dan untuk menyederhanakan tingkat kesukaran tersebut diperlukan kehadiran media sebagai alat bantu seperti globe, grafik, gambar, dan lain-lain. Di samping itu, media juga mempunyai fungsi untuk mengatasi kebosanan dan kelelahan yang diakibatkan dari penjelasan pendidik yang sukar dimengerti. Penggunaan media harus menunjang tujuan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Macam-macam media.
Menurut Wahidin, dalam artikelnya, klasifikasi media dapat dilihat dari jenisnya, daya liputnya, dan dari bahan serta cara pembuatannya. 1. Dilihat dari jenisnya. Media dibagi ke dalam A. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, kaset record, piringan hitam, dan lain-lain. Namun media ini tidak cocok untuk orang yang mempunyai kelainan dalam pendengaran. B. Media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Media ini menampilkan gambar diam seperti film, rangkai foto, gambar atau lukisan, cetakan, dan juga yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu, film kartun, dan sebagainya. Seperti media auditif, media visual juga memiliki kelemahan, yaitu media ini tidak cocok digunakan untuk orang yang mempunyai kelainan dalam penglihatan. C. Media audio visual dalam media yang mempunyai unsur rupa dan gambar. Media ini dibagi ke dalam 1. Audio visual diam, 2. Audio visual gerak, 3. Dilihat dari daya liputnya. Media dibagi ke dalam A. Media dan daya liput luas dan serentak, contohnya radio dan televisi. Sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.